Sahabat GPB, selamat malam. Kali ini bersama saya, Pendeta Monica Betsisara Yoris Latumerisa, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan, Surabaya. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus bagi pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah Tritunggal kami, Pencipta langit dan bumi, yang menyelamatkan dan menuntun kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami datang pada malam hari ini dengan mohon pertolongan-Mu, ya Bapa, untuk menuntun kami dalam kami membaca dan merenungkan akan sabda firman Tuhan. Biarlah hanya dengan tuntunan cinta kasih-Mu, kami dapat mengerti dan kami dapat untuk beristirahat pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, saya akan bacakan. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, renungan malam ini diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 yang berfokus pada pesan pemeliharaan Tuhan dalam hidup orang beriman. Kitab 1 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai wilayah dan yang sedang menghadapi penderitaan serta penganiayaan karena iman mereka. Petrus menulis untuk memberikan penguatan dan arahan agar mereka tetap setia dan bertahan dalam iman. Pada bagian ini, Petrus menasihati para pemimpin gereja untuk mengembalakan umat dengan tulus dan penuh kasih, dan bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Hal itu disampaikan dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Selanjutnya, dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7, Petrus juga mengajak seluruh umat untuk hidup dalam kerendahan hati, saling merendahkan diri, dan menyerahkan segala kekhawatiran mereka kepada Tuhan. Kemudian ia juga memperingatkan
agar umat tetap waspada terhadap godaan dan serangan iblis yang berusaha menjauhkan mereka dari Tuhan. Hal itu disampaikan di dalam ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Namun, dalam segala kesulitan dan penderitaan, Petrus menyampaikan sebuah janji yang penuh pengharapan, bahwa Tuhan yang setia akan memulihkan, menguatkan, dan menetapkan mereka setelah mereka melewati masa-masa sulit. Itulah yang disampaikan di dalam ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Sahabat GPIB, malam ini ketika kita menatap kehidupan yang penuh dengan tantangan, kita diajak untuk berhenti sejenak dan merenungkan akan janji Tuhan yang tidak pernah gagal, yaitu Tuhan memelihara kita. Perenungan malam ini membawa kita pada satu pertanyaan yang penting, yang menyatakan, sudahkah kita menyerahkan segala kekhawatiran dan beban kita kepada Tuhan? Petrus dalam hal ini juga mengingatkan kita. Pada ayatnya yang ke-7 dia sampaikan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Hidup ini penuh dengan berbagai masalah. Entah itu pergumulan pekerjaan, entah itu keluarga, atau bahkan perasaan cemas tentang masa depan. Namun sahabat GPB, firman Tuhan mengajak kita untuk tidak membawa semua beban itu sendirian. Malam ini Tuhan ingin kita juga meletakkan semua kekhawatiran kita di bawah kakinya, karena Dia yang senantiasa memelihara kita. Tuhan itu lebih dari cukup untuk menangani segala hal yang mengganggu pikiran kita. Nah, Petrus juga mengingatkan kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-6 disampaikan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Artinya ayat ini mau mengatakan pada kita bahwa kerendahan hati itu bukan berarti kita lemah, tetapi mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Nah, saat kita merendahkan diri, maka Tuhan akan mengangkat kita dan memberi kita kekuatan yang kita butuhkan. Nah, sahabat GPB yang kekasih, mungkin saat ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Kita merasa lelah dan hampir kita tidak bisa untuk bertahan lagi. Namun kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-10, Petrus juga mengingatkan kepada kita, Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Nah, dalam penderitaan kita bukanlah akhir dari cerita, tetapi Tuhan berjanji untuk memulihkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tanpa memberi kekuatan untuk bangkit kembali. Nah, oleh karena itu sahabat GPIB yang terkasih, malam ini marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh kerendahan. Letakkanlah segala kekhawatiran, ketakutan, dan penderitaan kita di tangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Percayalah, Dia memelihara kita bahkan dalam malam yang gelap sekalipun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia akan selalu memberikan yang terbaik bagi umat-Nya yang percaya kepadanya. Demikian akan renungan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Amin.
Sahabat GPB yang kekasih, untuk menutup rangkaian akan perenungan malam ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, malam ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami menyerahkan akan segala kekhawatiran kami, beban, dan pergumulan kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memelihara dan memberikan kepada kami kekuatan. Bantulah kami ya Bapa untuk tetap rendah hati dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Di tengah segala kesulitan, kami percaya ya Bapa bahwa Engkau akan memulihkan dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu yang kekasih, night call kita pada malam hari ini, kasih dan berkat Allah senantiasa menyertai seluruh perjalanan kita.